Halo semua, perkenalkan nama saya Katrisha NN dari kelas 12 IPS 4, absen 8. Hai semua, nama saya Cherry dari kelas 12 IPS 4, absen 9. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Nah, negara yang kami pilih adalah negara Cina dan negara Korea Selatan. Negara Cina sebagai negara berkembang dan negara Korea Selatan sebagai negara maju. Sekarang, kita akan membahas mengenai proses globalisasi antara kedua negara tersebut. 1. Proses globalisasi pada negara Cina dan negara Korea Selatan adalah politik, sosial budaya, ekonomi. Dalam bidang politik, Cina dan Korea Selatan berjanji bekerja sama untuk mengatasi masalah di semenanjung Korea selama kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan ke Cina dalam waktu 3 tahun. Anggota Dewan Negara Cina Wang Yi yang juga Menteri Luar Negeri Cina mengatakan kedua negara telah setuju untuk mempromosikan proses penyelesaian masalah politik di sekitar semenanjung Korea. Lapor Yonhap seperti dilansir Reuters. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong mengatakan dia mengharapkan Cina memainkan peran dalam menciptakan perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara. Korea dan Cina memiliki tujuan yang sama menuju denuklearisasi lengkap semenanjungan Korea, kata Yonhap mengutip Chung. Bidang sosial budaya. Kebudayaan nasional mencerminkan watak dan tradisi bangsa. Dengan memahami budaya untuk memahami suatu bangsa, kita dapat melihat situasi politik, situasi ekonomi, dan pandangan spiritual masyarakat di negara masing-masing, serta memperdalam rasa saling pengertian dan persahabatan antar kedua bangsa. Tiongkok dan Korea Selatan mempromosikan merek mereka sendiri melalui pertukaran budaya dengan negara asing dan membangun citra seluruh negeri dengan menciptakan kesan yang baik tentang budaya mereka sendiri di hati orang-orang dari seluruh dunia. Setelah produk budaya Korea membanjiri Tiongkok dan menjadi populer di Tiongkok, banyak orang menerima sebagian budaya Korea, dan sebagian budaya Korea telah diintegrasikan ke dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengubah perilaku sehari-hari mereka. Saat ini, arus Korea ini telah menyebar ke berbagai bidang, seperti budaya, komoditas, dan pendidikan. Hal tersebut memperdalam pemahaman masyarakat Tionghoa tentang budaya Korea dengan meniru dan belajar bagi pemuda Tionghoa kontemporer, khususnya pemuda perkotaan. Bidang ekonomi. Sejak era digital, kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar kedua negara semakin dalam sebagai mitra dagang yang penting. Volume total perdagangan impor dan ekspor antara kedua belah pihak juga meningkat, dan skala perdagangan secara bertahap berkembang. Kerjasama yang luas antar Tiongkok dan Korea Selatan di bidang ekonomi dan perdagangan adalah hasil dari pembangunan berkelanjutan Tiongkok dan Korea Selatan, serta hasil dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berkecepatan tinggi, peningkatan kekuatan nasional yang komprehensif, dan peningkatan status internasionalnya. Hal ini sejalan dengan kepentingan bersama antar Tiongkok dan Korea Selatan, dan juga merupakan hasil konsensus bertahap antar kedua belah pihak atas dasar pembangunan ekonomi dan perdagangan serta pertukaran dan integrasi budaya. 2. Dampak dari kerjasama yang terbentuk oleh negara Cina dan Korea Selatan adalah Korea Selatan memiliki ketergantungan ekonomi yang besar kepada Cina. Hal ini dikarenakan Cina di saat itu juga menyumbangkan lebih dari 27% dari keseluruhan volume perdagangan Korea. Dan ketergantungan ini menyebabkan Korea menjadi sumber pemaksaan ekonomi Cina. Oleh karena itu, Korea Selatan berusaha mengurangi ketergantungan ekonomi kepada Cina dengan cara mencari negara lain untuk diajak kerjasama secara ekonomi. Contohnya negara Indonesia, yang dilihat oleh Korea Selatan dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di awal masa pandemi COVID di Cina, permintaan ekspor dari negara Korea Selatan menuju negara Cina berkurang banyak, karena negara Cina mengalami lockdown di bawah kebijakan zero COVID. Karena itu, Bank Sentral Korea menggelar sebuah rapat pada akhir Mei untuk mengatasi tekanan inflasi yang tinggi dialami oleh Korea Selatan dan memicu gangguan rantai pasokan perdagangan Korea Selatan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai upaya mencegah dan mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah hemat energi di rumah. Sebagian besar listrik dan panas kita dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. Gunakan lebih sedikit energi dengan meminimalkan kebutuhan memanaskan dan mendinginkan suhu. Beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. Mencuci pakaian Anda dengan air dingin atau menjemur cucian Anda alih-alih menggunakan mesin pengering.
Yang kedua adalah jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor akan banyak mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran Anda juga. Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkan untuk naik kereta atau bus. Selain itu, apabila memungkinkan, cobalah berbagi tumpangan. Yang ketiga adalah perbanyak makan sayur. Mengonsumsi lebih banyak sayuran, buah, gandum, legum, kacang-kacangan, dan biji-bijian dapat secara signifikan menurunkan dampak lingkungan Anda. Memproduksi makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi, tanah, dan air. Yang keempat, pertimbangkan transportasi Anda. Pesawat terbang menggunakan banyak bahan bakar fosil, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Karena itu, menggunakan lebih sedikit transportasi udara dapat menjadi salah satu cara tercepat untuk mengurangi dampak lingkungan Anda. Ketika memungkinkan, lakukan pertemuan secara virtual saja, dengan naik kereta atau bahkan hindari perjalanan jarak jauh. Buang lebih sedikit makanan. Saat membuang makanan, Anda juga membuang sumber daya dan energi yang digunakan untuk menanam, memproduksi, mengemas, dan mengangkutnya. Dan ketika membusuk di tempat pembuangan sampah, makanan akan menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat. Jadi, gunakan apa yang Anda beli dan buatlah kompos dari sisa makanan. Kemudian ada kurangi dan gunakan kembali, perbaiki, daur ulang. Peralatan elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang kita beli menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksinya, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga sampai pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Untuk melindungi iklim kita, beli lebih sedikit barang, belanja barang bekas, dan perbaiki apa yang Anda bisa. Ganti sumber energi rumah Anda. Tanyakan kepada perusahaan penyedia listrik Anda, apakah listrik rumah Anda berasal dari minyak bumi, batu bara, atau gas. Jika memungkinkan, cari tahu apakah Anda dapat beralih ke sumber energi terbarukan seperti angin atau matahari. Atau pasang panel surya di atap Anda untuk menghasilkan energi untuk rumah Anda. Kemudian, berpegang teguh dengan norma-norma sosial yang berlaku, mewujudkan globalisasi sebagai upaya mengembangkan kebudayaan lokal di tengah globalisasi, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia, berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah Tiongkok dan Korea Selatan. Catatan tertulis paling awal di Go Joseon, pemerintahan paling maju di semenanjung Korea yang berpusat di Pyongyang, telah ditemukan di Shangshu Tachuan. Catatan ini mencatat sejarah pendirian Gija Joseon yang, menurut legenda setempat, didirikan oleh keturunan dinasti Shang Tiongkok pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kebudayaan politik Tiongkok berpengaruh di Go Joseon, misalnya istilah Wang digunakan bersama antara Tiongkok dan Korea untuk menyebut raja mereka masing-masing. Pada tahun 194 sebelum Masehi, Wiman, mantan Jenderal Tiongkok Qin, mengambil alih takhta Go Joseon setelah menyingkirkan mantan penguasanya, dan hubungan antara Tiongkok Han dan Go Joseon memburuk. Perang Go Joseon Han terjadi pada 109 sebelum Masehi yang mengakibatkan kekalahan Go Joseon dan pembentukan 4 Jun di dinasti Han untuk memerintah provinsi-provinsi Korea di Tiongkok. Yang terbesar, Lang Jun bertahan 400 tahun. Pada masa dinasti Tang di Tiongkok, kerajaan-kerajaan Korea Goguryeo dan Balhae dianggap sebagai negara pembayar upeti untuk istana kekaisaran Tiongkok. Karena Kaisar Tiongkok menganggap dirinya sebagai kaisar dari seluruh dunia yang beradab, tidak mungkin bagi kaisar semacam itu memiliki hubungan diplomatik yang setara dengan kekuatan regional lainnya. Dan dengan demikian, semua hubungan diplomatik di wilayah itu ditafsirkan oleh Tiongkok sebagai negara pembayar upeti tanpa menghiraukan maksud dari wilayah tersebut. Setelah perang Goguryeo Tang yang memusnahkan Goguryeo pada tahun 668, Silla mengambil alih sebagian besar wilayah di semenanjung Korea, tetapi meninggalkan Tiongkok timur laut tanpa gangguan. Investasi dari Cina akan terus tumbuh di Korea Selatan, terutama di sektor manufaktur dan teknologi tinggi. Sebagai contoh, saat Afik International Energy dari Cina menandatangani perjanjian kerjasama dengan Mount MTech. Nilai investasi dari perjanjian tersebut mencapai USD $30 juta untuk membangun pabrik di Korea Selatan guna membuat kendaraan listrik yang dengan baterai. Kerjasama dalam bidang ekonomi akan menyebabkan globalisasi berkelanjutan yang membawa perubahan pada gaya hidup masyarakat. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dari kami, terima kasih.